Misteri yang terjadi tentang kamera ini adalah pertama, sekitar 10 km dari daerah Oblas. Susah. Keanehannya gitu ya. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang salah satu kisah misteri yang terjadi di Rusia. Ini berkenaan dengan misteri salah satu kelompok pendaki Gunung Ural yang berada di Rusia. Memang Gunung Ural ini terkenal dengan gunung yang sebutannya gunung kematian gitu ya. Banyak korban sebelumnya terjadi di gunung tersebut. Kali ini kisah ini menelan 9 korban. 9 korban ini semua adalah alumni dari Universitas Politeknikal yang berada di Ural, Rusia. Dari ke-9 orang itu ada 2 perempuan pendaki dan 7 lainnya adalah laki-laki. Mereka semua itu bernama, gua nggak hafal nih guys, gua baca dulu ya. Nama-namanya banyak banget soalnya nih. Ada Igor Alexeyevich Dyatlov, umur 23 tahun. Dia adalah pemimpin dari kelompok pendakian ini. Kemudian ada Yuri Nikolaevich Dorosenko, umur 21 tahun. Lyumidia Alexandrova Dubinia, umur 20 tahun. Yuri Alexeyevich Krivonisenko, umur 23 tahun. Alexander Zygevich Kolevatov, umur 24 tahun. Zinaida Alexeyeva Kolmogova, umur 22 tahun. Rustam Valimovich Slobodin, umur 23 tahun. Nikolai Vladimirovich Tibaux, umur 23 tahun. Dan yang terakhir Semyon Alexandrovich Zolotrovich, umur 38 tahun. Tuh namanya ribet, gimana gua mau apa? Misi mereka adalah melintasi atau mengeksplor daerah utara dari pegunungan Ural yang bernama Zoblast Keldrov. Jadi itu adalah satu daerah area gitu ya, area di sebelah utara Gunung Ural ini. Memang 10 orang ini adalah bukan orang sembarangan ya di bidang pendakian gunung gitu. Mereka adalah orang-orang yang terpilih dari Universitas Ural. Pengalaman mereka sudah sangat banyak. Misi mereka ini direncanakan berakhir di daerah Otorten. Daerah Otorten itu sekitar 10 km dari daerah Oblast Sverdlov tadi itu. Apabila mereka mencapai daerah Otorten itu, berarti ekspedisi mereka ini telah berhasil dan mereka termasuk kampus mereka akan diakui oleh Rusia sebagai kampus yang satu-satunya berhasil mengeksplor pegunungan Ural yang dikenal sangat mengerikan. Mengapa gua bilang sangat mengerikan? Karena jalur ekspedisi mereka ini itu terkategorikan ya kelas 3 gitu. Jadi kalau di istilah pegunungan mungkin ya untuk pendakian itu ada istilah kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Ini adalah kelas 3 atau kelas yang tersulit dalam bidang pendakian gunung. Agenda pendakian ini itu direncanakan berangkat pada tanggal 27 Januari tahun 1959. Dan mereka dijadwalkan sudah kembali lagi atau sampai ke kampus mereka pada tanggal 11 Februari tahun 1959. Hingga waktu berlalu sampai tanggal 27 Januari, hari keberangkatan mereka. Di saat itulah begitu mau berangkat ya, Yuri Yudin tiba-tiba mengalami sakit. Hingga dari 10 orang yang akan berangkat akhirnya tinggal 9 orang. Yuri Yudin ditinggal, dia tidak sanggup untuk melakukan pendakian. Mereka melakukan perjalanan dengan penuh semangat dan riang. Itu terlihat dari foto ini ya. Mereka sampai pada dataran tinggi yang di situ banyak hutannya. Itu pada tanggal 31 Januari tahun 1959. Mereka berencana untuk berhenti di situ dan mendirikan kemah. Dan setelah itu menurut dari catatan ya yang mereka bikin itu nanti pada akhirnya ditemukan ini oleh para pencari mereka nih kan. Ada catatan bahwa pada tanggal 1 Januari mereka berencana untuk menelusuri sebuah celah yang berada di pegunungan Ural ini. Dan kemudian mereka berencana untuk mendirikan kemah pada malam berikutnya di sebelah dari celah pegunungan itu.
Kemudian sesuai dengan jadwal dari catatan tersebut, mereka berangkat pada 1 Februari. Cuman pada saat itu mereka mengalami nasib sial. Jadi maksud gua itu pada saat itu terjadi badai salju. Pandangan mereka tidak bagus gitu ya. Jadi nggak bisa ngelihat jauh lagi karena badai sangat besar pada waktu itu. Hingga pada akhirnya mereka tersesat sampai di daerah yang bernama Kolatsial. Jadi daerah Kolatsial ini adalah daerah yang mengapa Gunung Ural ini disebut Gunung Kematian. Mereka akhirnya mendirikan kemah di daerah Kolatsial. Pada saat itu pemimpin dari kelompok ini yang bernama Igor Dyatlov ya, dia mengirim telegraf, sempat mengirim suatu telegraf kepada Yuri Yudin, rekannya yang sakit itu tadi. Dia bilang bahwa, Yuri, mungkin perjalanan kami akan lebih lama dari waktu yang dijadwalkan karena kami mengalami badai salju yang luar biasa saat ini. Itu adalah pesan terakhir atau komunikasi terakhir dari kelompok ini kepada orang luar. Kemudian hingga waktu berlalu sampai tanggal 20 Februari tahun 1959. Itu adalah tanggal yang sudah meleset 9 hari dari jadwal seharusnya kelompok ini sudah kembali ke kampus. Mereka harusnya kembali ke kampus pada tanggal 11 Februari tahun 1959 kan. Jadi pada saat itu keluarga para pendaki ini sudah mulai merasa resah, mulai merasa khawatir dan takut akan para keluarga mereka ini yang sedang mendaki gitu. Mereka takut terjadi apa-apa. Hingga pada anggota keluarga ini pun menuntut anggota kampus, menuntut kepolisian dan ke semua orang agar melakukan pencarian. Pihak kepolisian, pihak tentara, pihak kampus menanggapi permintaan dari para keluarga ini. Mereka akhirnya melakukan pencarian pada tanggal 21 Februari tahun 1959. Pada saat itu mereka melakukan pencarian itu tidak di daerah Kobatsial, tidak di daerah para pendaki itu menginap terakhir kan, karena Kobatsial itu adalah daerah yang di luar dari jadwal yang seharusnya para pendaki ini ambil. Makanya mereka hanya mencari di antara jalur Otterton itu, sekitar itu. Mereka tidak dapat menemukan jejak apapun karena akibat dari badai salju, segala jejak-jejak di es itu ya, es salju itu tertimbun oleh salju sangat tebal gitu. Mereka tidak menyerah, langsung terus melakukan pencarian sampai dikerahkan helikopter, pesawat, anjing pelacak, semua diterjunkan. Hingga sampai akhirnya pada tanggal 26 Februari tahun 59, akhirnya mereka menemukan petunjuk. Mereka menemukan tenda dari para pendaki di daerah Kolatsial. Tenda ditemukan dalam keadaan rusak parah. Ternyata guys, dari ditemukan tenda inilah keanehan-keanehan mulai terjadi. Pada saat ditemukan, tenda itu mengalami rusak, memang benar. Tapi anehnya, kerusakan yang terjadi itu dari dalam tenda, bukan dari luar tenda. Kemudian di dalam tenda ditemukan 9 pasang sepatu. Berarti orang-orang ini keluar dari tenda tanpa menggunakan sepatu. Mereka bertelanjang kaki. Kemudian para polisi ini, tim pencari pun langsung meneliti daerah sekitar. Sampai mereka menemukan jejak kaki ya, ada jejak itu. Mereka menelusuri jejak tersebut hingga mereka berhasil menemukan 2 onggok mayat. Setelah diteliti, ternyata 2 sosok mayat ini adalah milik dari Yuri Alekseyevich dan Yuri Nikolaevich gitu. Mereka ditemukan di sebelah dari pohon cedar. Jadi ada pohon cedar setinggi 5 meter. Dari tanda-tanda yang ada di pohon tersebut, itu tampak bahwa mereka berdua ini sebelumnya telah berusaha untuk memanjat pohon tersebut. Karena beberapa dahannya telah patah. Pada saat itu perkiraan dari tim pencari ini ya, mereka kemungkinan memanjat pohon itu untuk mencari tenda mereka gitu. Jadi diperkirakan mereka tersesat
mereka manjat buat nyariin tenda mereka. Atau mereka memanjat karena mereka ketakutan karena sedang dikejar-kejar. Atau diserang oleh sesuatu atau seseorang. Dan anehnya lagi, mereka ini ditemukan dengan keadaan hanya mengenakan pakaian dalam. Hanya mengenakan celana dalam dan kaos singlet saja. Kemudian para tim pencari ini ya langsung mencari lagi daerah tersebut. Sampai mereka menemukan kembali 3 mayat. 3 mayat ini adalah Igor Alekseyevich Dyatlov umur 23 tahun, Zinaida Alekseeva umur 22 tahun, dan Rustem Vladimirovich umur 23 tahun. Posisi mayat mereka ini ya, kalau dari tanda-tandanya itu seolah-olah mereka dalam keadaan sedang terburu-buru gitu ya, ingin menuju ke tenda mereka. Yang lebih mengherankan lagi, hasil otopsi menyebutkan bahwa ketiga mayat ini mengalami kebutaan. Jadi matanya hilang guys, 3-tiganya itu mereka buta. Dan yang lebih mengerikan lagi, salah satu dari mereka itu tengkorak kepalanya itu retak atau hampir pecah. Ini misteri luar biasa banget gitu ya. Kalau diserang orang atau binatang, masa nyongkelin mata sih, kayaknya nggak mungkin juga gitu ya. Terus itu soal kepala, ini kalau binatang kayaknya tidak bisa mukul retak gitu loh. Enggak, menurut gue pasti ini ada satu benda keras yang menghajar kepalanya sampai hampir pecah. Itu menurut gue guys. Kita lanjut dulu ya. Para tim pencari terus melanjutkan pencarian mereka sampai ke 2 bulan kemudian. Ini luar biasa, salut gue nih. Mereka tidak pantang menyerah untuk mencari terus para korban. Hingga pada tanggal 4 Mei tahun 1959, mereka akhirnya berhasil menemukan 4 orang lagi para pendaki yang naas ini. Para mayat ini ditemukan dalam kondisi tertimbun salju sedalam 4 meter. Dan lokasi penemuannya adalah 75 meter dari pohon cedar yang gua sebutkan awal tadi. Mereka itu adalah bernama Lyudmila, Alexander, Nikola, sama Semyon. Keempat korban ini ditemukan dengan pakaian yang lengkap gitu ya. Beda sama yang tadi kan hanya mengenakan pakaian dalam gitu. Cuman anehnya pakaian yang mereka kenakan itu bukan pakaian mereka masing-masing gitu loh. Jadi mereka si Nikolai itu pakai bajunya dari si Alexander, terus dan lain-lain itu saling bertukar gitu keempat orang ini. Aneh banget ya. Kemudian para korban ini juga ditemukan dengan kondisi fisik yang aneh gitu ya. Ada yang kepala tengkoraknya hampir pecah, ada yang tulang rusuknya itu patah-patah, ada yang kakinya patah-patah. Jadi kalau dilihat dari tanda-tanda ini, mereka ini cocoknya meninggal karena ketabrak mobil. Sedangkan salah satu dari keempat korban yang ditemukan ini yang bernama Dubinia ya, cewek itu, dia itu ditemukan dengan keadaan yang paling parah. Pertama, kedua matanya hilang, ketiga lidah sama bibirnya itu sebagian somplak gitu. Terus di tulang tengkorak kepalanya ini mengalami keretakan. Di salah satu korban yang bernama Zolotorayov ya, ditemukan ada sebuah kamera menggantung di lehernya pada saat meninggal itu. Kamera itu kemudian langsung diteliti oleh para penyelidik ya. Misteri yang pertama tentang kamera ini ya, bahwa kamera tersebut tidak berada di list peralatan yang seharusnya mereka bawa. Kedua, kalau ini bukan misteri sih menurut gua, tapi bisa jadi ya, setelah diteliti oleh tim penyidik, filmnya itu dicetak segala macam sampai akhirnya tidak ditemukan apa-apa guys. Sayang sekali, film itu udah terlanjur rusak karena cuaca, karena salju dan karena kena air. Hingga polisi dari kamera ini pun tidak menemukan petunjuk apapun. Hingga akhirnya akibat dari kejadian dan petunjuk yang rada aneh gitu ya, menimbulkan beberapa spekulasi teori di kalangan para penyidik dan para pihak kampus. Teori pertama menyebutkan bahwa kemungkinan mereka ini telah diserang oleh para suku asli dari daerah tersebut. Suku ini bernama suku Mansi. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut tentang teori ini, akhirnya tidak
dapat diterima ya teori ini, karena di daerah itu tidak ditemukan adanya perkelahian, adanya tanda-tanda dari jejak suku Mansi, hingga teori pertama pun terbantahkan. Teori kedua menyebutkan bahwa kemungkinan mereka ini telah diserang oleh beruang. Jadi mereka lari terburu-buru dari dalam tenda, kemudian beberapa dari mereka ada yang berusaha memanjat pohon gitu kan. Jadi itu kemungkinan sebab ada tanda-tanda pohon batang-batangnya pada rontok gitu ya. Itu penjelasannya, karena mereka diserang beruang. Tapi kembali lagi teori kedua ini terpatahkan karena tidak ada bukti petunjuk sedikit pun yang mengarah luka atau trauma yang disebabkan oleh binatang beruang. Kemudian ada lagi teori yang ketiga. Teori ini berhubungan dengan kemiliteran Rusia. Jadi ada namanya parasut bom. Parasut bom itu disebut juga dengan blockbuster bom. Itu adalah senjata dari Rusia yang biasanya diuji coba di daerah tempat kejadian menghilangnya para pendaki tersebut. Jadi bom itu dijatuhkan dari pesawat menggunakan parasut. Dan bom itu sebelum menyentuh tanah sekitar 2 meter, bom itu akan meledak. Dan ciri-ciri dari para korban itu cocok atau sesuai dengan akibat dari bom apabila meledak. Jadi para korban ini akan mengalami kerusakan bagian dalam tubuh atau internal saja. Sedangkan bagian fisik luarnya itu cenderung tidak akan rusak. Itu adalah akibat dari blockbuster bom. Teori ketiga ini diperkuat dengan saksi mata. Jadi ada beberapa saksi mata yang menyaksikan ada seperti bola-bola bercahaya itu berjatuhan dari angkasa. Nah, itu dikaitkan dengan percobaan parasut bom ini tadi gitu. Hingga sampai saat ini peristiwa mengerikan ini terkenal dengan sebutan Dyatlov Pass. Dan dirumorkan gitu ya, ini adalah akibat dari campur tangan pemerintahan dan militer Rusia. Dan ada beberapa kecurigaan dalam masyarakat gitu ya. Kenapa misteri ini sangat sulit untuk dipecahkan? Karena nggak mungkin ini dilakukan oleh makhluk halus gitu loh. Nggak mungkin. Itu pasti bisa dipecahkan gitu loh. Dan itu diperkuat lagi dengan kejadian yang akan terjadi selanjutnya, yaitu peluncuran file-file dari peristiwa Dyatlov Pass ini kepada publik. Banyak bagian dari file ini yang hilang. Jadi seolah-olah seperti ditutup-tutupi oleh pemerintah Rusia. Meskipun mendapatkan informasi atau file yang tidak utuh dari pemerintahan Rusia, masyarakat terutama dari golongan wartawan tetap mereka melakukan investigasi lanjutan terhadap kasus ini. Mereka melakukan investigasi ini berdasarkan dari file-file yang diluncurkan oleh pemerintah. Hingga akhirnya mereka menarik beberapa kesimpulan dari kasus ini. Pertama, 6 anggota kelompok meninggal karena hipotermia dan 3 luka fatal. Kemudian tidak ada indikasi orang lain di dekat Kobatsyah selain kelompok pendaki. Ketiga, tenda itu telah dibuka dari dalam. Keempat, korban telah meninggal sekitar 6-8 jam sejak terakhir mereka makan. Kelima, dokumen yang dirilis tidak berisi informasi tentang kondisi organ internal para pendaki. Ini adalah salah satu file yang hilang dari pemerintah. Keenam, tidak ada korban selamat dari kejadian tersebut. Benar-benar habis semua. Jadi nggak ada saksi yang bisa menceritakan kejadian ini sedikit pun. Ketujuh, jejak dari camp menunjukkan bahwa semua anggota meninggalkan perkemahan dengan kemauan sendiri dan dengan berjalan kaki. Kedelapan, untuk menghilangkan teori serangan oleh orang-orang asli Mansi, Dr. Boris Yevgeny mengatakan bahwa luka fatal dari ketiga mayat tersebut tidak mungkin disebabkan oleh manusia. Hingga akhirnya berdasarkan kesimpulan-kesimpulan ini ya, akhirnya masyarakat itu mengambil kesimpulan lagi bahwa kejadian ini, meninggalnya ke-9 orang ini murni akibat kejadian alam. Ya udah, itu paling
paling gampang gitu ya, paling masuk akal maksudnya. Udah karena alam gitu aja udah pusing-pusing amat. Aduh, gua juga bingung juga ini soalnya aneh-aneh juga gitu ya petunjuk yang ditemukan gitu. Kayak yang gua paling aneh itu mata copot itu loh, kok bisa gitu, gimana caranya gitu kan. Hingga akhirnya pada bulan Mei tahun 1959 kasus ini pun resmi ditutup oleh pemerintah Rusia. Mungkin segitu dulu ya kisah misteri dari gua pada hari ini. Semoga bisa mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.